warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin dunya hatta akhirah li ruhi sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i wa sari wa suwaji wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatil kiram. Tsumma nakhusuhu li hadrati Syekh Imam Al-Faqih Sayyid Al-Alim Al-Amil wal Ustadz wa haditsul muttaqin Al-Kamil Maulana Syekh Nasruddin Muhammad ibn Ibrahim As-Samarqandi radhiyallahu anhu. Syuri lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Jadi bagaimana keterangan hadis yang diriwayatkan oleh beliau ya Imam Faqih Abu Ja'far rahimahullah, diceritakan dari Muhammad ibn Fadl, juga Mu'amil, juga Imam Hamad, dan juga Imam Ali bin Zaid, dan juga dari Abi Nadroh. Dengan sanad-sanadnya, Abi Nadroh dengan sanad-sanad tersebut meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sahabat Ibnu Abbas dari beliau Rasul Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disampaikan oleh beliau Rasul ya dalam hadis tadi yang telah saya bacakan, yang artinya tiada lain annahu qala lam yakun nabiyyun qattu ila kanat lahu da'watun mustajabatun. Jadi kelak di hari kiamat tiada suatu nabi beras ya, yang nabi tersebut itu ya dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai doa yang mustajabah ya. Faja'ala fid dunya, dan nabi tersebut menjadikan doa mustajab tersebut itu semenjak dari dunia ya. Wa ini istakhabatu dakwati syafaatan li ummati. Beliau Rasul juga menyatakan bahwa sesungguhnya aku itu sangat menyimpan ya doa-doa yang mustajab itu ya, karena untuk memberi syafaat atau pertolongan kelak di hari kiamat terhadap umat beliau Rasul ya. Ala wa ana sayyidu waladi adam wala fakhro. Nah, beliau Rasul juga menyatakan, ingatlah bahwa aku beliau Rasul itu adalah bosnya atau gustine ya anak Adam. Jadi semua anak Adam ya, dari ya umat beliau Nabi Adam sampai hari kiamat ya. Sayyidu waladi Adam wala fakhro. Semua itu bukan saya itu sombong atau berbesar hati, itu tidak ya. Wa ana awaluman tangsatu anhul ardu wala fakhro. Dan juga bukannya kesombongan bahwa aku kanjeng Nabi ya, saya atau aku ya beliau Rasul itu adalah pertama kali orang yang katakan besok kelak hari kiamat itu yang buminya itu mulai pertama itu meledak atau sigar ya. Wala fakhro ya, wala fakhro, dan bukan termasuk suatu kesombongan. Waliwaul hamdi biyadi yaumal qiyamah, dan besok kelak di hari kiamat yang memegang bendera ya liwaul hamdi, bendera puji ya, itu adalah yang memegang adalah beliau Rasul ya, yang memegang bendera ya liwaul hamdi kelak di hari kiamat ya. Nah, sedangkan di bawah ya bendera tersebut, panji bendera itu di bawahnya ya tiada lain adalah juga ya Nabi Adam alaihissalam, waman dunahu minal basar, dan juga manusia selain daripada Nabi Adam. Semua manusia ada di bawah bendera Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu liwaul hamdi wala fakhro ya. Juga bukan karena suatu kesombongan
Ya summa qala yastadu yaumal kiamati ammuhu wa qarbu finnas. Nah, pada hari kiamat bagaimana dinyatakan oleh beliau Rasul ya di hari kiamat. Di hari kiamat itu ya pokoknya sangat prihatin dan sangat susah banget, semua itu dirasakan ya oleh semua manusia di hari kiamat. Nah, akhirnya karena pada ya semua manusia di hari kiamat semenjak dari manusia-manusia umatnya Nabi Adam alaihissalam dan sampai manusia di akhir zaman sampai datangnya hari kiamat itu sana itu merasakan apa? Ya hamuhu yastadu hamuhu wakar buhu, amat sangat berat, amat sangat katakanlah ya menyakitkan, sakit ya juga susah juga prihatin. Nah, pada merasakan seperti itu akhirnya semua manusia itu berdatangan ya mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Nah, di sana sesampai di depan Nabi Adam alaihissalam para manusia kelak di hari kiamat ya pada matur ya minta terhadap Nabi Adam supaya Nabi Adam itu memberi syafaat terhadap mereka manusia yang mendatangi Nabi Adam ya, minta bantuan, minta syafaat, minta pertolongan terhadap Nabi Adam yang tiada lain supaya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu ya minta syafaat, minta pertolongan terhadap Nabi Adam, akhirnya ya Nabi Adam sendiri akhirnya menjawab lastu hunaka ini qad ukhrijtu minal jannah bi khati'ati walaysa yuhimuni yauma illa nafsi. Nah, akhirnya Nabi Adam tak kuasa ya tak bisa memberi pertolongan atau memberi syafaat terhadap semua manusia karena beliau Nabi Adam juga menyatakan saya ini bukan gimana-gimana, tentunya saya ini juga dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ya karena mempunyai ya kesalahan, mempunyai keluputan ya Nabi Adam tersebut terhadap Allah. Walaysa yuhimunil yaumal illa nafsi ya jadi di hari ini hari kiamat ya apalagi untuk memberi syafaat terhadap kalian saya sendiri belum ya belum tentu karena saya juga kata Nabi Adam punya kesalahan, punya dosa kepada terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lah dosanya apa? Ya sebab-sebab diturunkannya Nabi Adam atau dikeluarkannya Nabi Adam dari surga turun ke bumi ya. Nah, akhirnya apa? Walakin alaikum binuh. Maka dari itu kalian semua itu pergi aja nyari Nabi Nuh alaihissalam sana, minta pertolongan ya, minta syafaat terhadap Nabi Nuh, dikasih tahu sama Nabi Adam. Nah, akhirnya apa? Ya, karena Nabi Nuh itu ya awalul mursalin. Ya, awalul mursalin kata Nabi Adam alaihissalam. Jadi pertama kali apa itu utusan Nabi dan juga Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikasih tunjuk oleh Nabi Adam, datang aja ke Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu awalul mursalin itu kata Nabi Adam. Nah, akhirnya apa? Semua manusia grup semua itu kelak di hari kiamat berdatangan mencari Nabi Nuh alaihis salam. Nah, barang ketemu ya Nabi Nuh dicari-cari akhirnya ketemulah. Barang udah ketemu mereka para manusia minta terhadap Nabi Nuh ya tiada hari minta pertolongan, minta syafaat terhadap Nabi Nuh alaihi salam. Ya supaya mereka manusia pada saat itu ya termasuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya gimana? Ya Nabi Nuh akhirnya menjawab sebagaimana sendirinya itu dipinta memberi syafaat. Akhirnya beliau Nabi Nuh alaihissalam menjawab, nah tuh kalian semua kok minta syafaat terhadap
anakku Nabi Nuh alaihi salam. Sedangkan aku sendiri ini juga belum tentu. Karena kata Nabi Nuh, saya sendiri juga punya kesalahan, punya dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, punya dosanya gimana? Ya karena ya beliau Nabi Nuh alaihissalam itu qadda'autu dakwatan ahraqtu biha ahlal ardi. Ya karena ya beliau Nabi Nuh alaihissalam memohon berdoa ya terhadap Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, sehingga dengan doa itu akhirnya ahlul ardi semua tenggelam ya, semuanya tenggelam atau kerem kelelep, jelasnya mati ya, apalagi ya umatnya Nabi Nuh, sedangkan anaknya sendiri saja ya itu tidak selamat. Nah, itu hal itu yang dipermasalahkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan aku juga punya dosa. Ya, jadi saya juga untuk menjaga badan saya sendiri ya itu belum tentu ya, dalam arti nafsi ya. Sudah gini aja, kalian semua itu cari Nabi Ibrahim, datangi Nabi Ibrahim alaihis salam, minta syafaat sana, minta bantuan pertolongan terhadap Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Khalilullah, termasuk salah satu nabi yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya pada saat itu di hari kiamat kelak ya, mereka para manusia itu mencari berdatang semua gudu liatin Nabi Ibrahim alaihissalam. Barang udah ketemu sama Nabi Ibrahim alaihissalam, akhirnya mereka para manusia itu memohon pertolongan, memohon syafaat terhadap beliau Nabi Ibrahim alaihissalam ya, supaya ya mereka tiada lain biar diselamatkan atau selamat dari semua apa yang menjadi siksaan atau ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ada dijawab oleh beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, lastu hunaka ini qad kadzabtu fil Islam. Ya, dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, saya ini nggak bisa ya memberi pertolongan atau memberi syafaat di hari yang seperti ini, hari kiamat, karena saya sendiri itu ya pernah ya goroh atau berbohong ya, bohong dalam agama Islam. Bahkan ada 3 macam kebohongan yang telah saya lakukan, itu kata Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nah, sebagaimana juga dijelaskan oleh beliau Rasul ya, wa salah satu jadalah bina andinillahi ta'ala ida qauluhu ta'ala. Nah, ini salah satu 3 yang Nabi Ibrahim lakukan ya, Nabi Ibrahim lakukan. Yang tiada itu selalu memadoni atau memusuhi dengan 3 macam dusta atau bohong itu ya, andinillahi ta'ala, dari agamanya Allah Subhanahu wa taala ya. Itu kan termasuk bohong atau dusta, itu kan hukumnya haram ya. Juga ada dusta yang tidak haram ya, apa umpamanya ada seseorang perempuan lagi lari-lari umpamanya dikejar-kejar oleh para begal atau para apalah perampok ya, mau dirampok, dibegal ya, harta bendanya, lebih-lebih juga harga dirinya atau harkat martabatnya. Akhirnya lari-lari, barang lari-lari, terus kejar-kejar oleh mereka orang-orang yang jahat. Akhirnya orang tersebut, perempuan tersebut masuk dalam rumah seseorang. Nah, ya, ngumpet barang segerombolan atau sekelompok orang-orang begal tersebut nanya sama orang yang punya rumah, tadi ada orang perempuan ke sini. Nah, akhirnya jawabnya kalau jujur ya dosa ya, tapi bohong tidak dosa. Lah, hanya bohong, nggak ada orang lewat sini kok ayah gitu. Itu bohong yang diwajibkan seperti itu. Bohong tapi wajib. Jujur malah dosa
ya. Nah itu, nah jujur kalau dosa lah kalau umpamanya jujur kayak gue wong umpetan main kayak anak-anak geruduk ya dipateni ya apa jujur gue ora dosa ya. Nah sebagaimana ya pernah suatu kebohongan yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim itu sendiri mengakui ada 3 macam suatu kebohongan ya. Kebohongan yang pertama ihdaha qauluhu ta'ala fanahara nadratan fin nujumi ya faqala ini sakimun ya. Ini temujune ingsun iku sakimun wong kang goroh, itu kata beliau Nabi Ibrahim ya. Itu yang bohong yang pertama ya, di saat beliau Nabi Ibrahim ya melihat sebuah apa itu atau beberapa bintang atau lintang. Wasaniyatu bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nah, yang bohong yang kedua tiada lain sewaktu Nabi Ibrahim itu masuk di ruangan berhala ya. Nah, berhala semua yang ada di ruangan itu yang menjadi sesembahannya ya orang-orang yang tidak patuh terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Karena Nabi Ibrahim itu juga ya pada saat itu banyak tantangan ya, mereka yang tidak katakanlah percaya terhadap Nabi Ibrahim yang masih pada menyembah berhala ya. Nah akhirnya ya masuk di sebuah ruangan yang ruangan tersebut ya isinya berhala-berhala atau tempat peribadatan orang-orang yang selalu ingkar dan angkuh menentang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berhala-berhala yang kecil-kecil semua itu dipecahin, dan disisain satu berhala yang paling gede ya, yang paling gede. Nah, sisain berhala yang paling gede tersebut, berhala yang paling gede itu ya dikalungin kampak sama Nabi Ibrahim, kalungin kampak. Barang ketahuan, loh ini kok pada pecah, pada rusak semua gini-gini, ini berantakan. Berhala-berhala sesembahannya ya, banyak orang-orang itu yang angku, yang ingkar ya. Nah akhirnya beliau Nabi Ibrahim, ini siapa yang macam itu yang paling gede ya, yang megang kampak. Nah itu kan masuk ya bohong ya, itu macam bohong yang kedua yang diakui juga oleh Nabi Ibrahim. Dan akhirnya Nabi Ibrahim dibakar sih ya sama Raja Namrud ya. Nah itu akibat apa ya. Nah itu merusak berhala-berhala ya. Nah yang kecil-kecil dipecahin, nah disisain satu yang berhala paling gede ya, dikalungin kampak ya. Wasali satu qaluhu limroati ya innaha ukhti. Nah itu kebohongan yang ketiga tiada lain ya sebagaimana yang dikatakan ya oleh beliau Nabi Ibrahim terhadap ya istrinya sendiri itu bukan dianggap istri tapi ukhti, saudara perempuan. Nah, saudara perempuan. Nah, itu juga suatu kebohongan. Wala sayuhimunil yauma ila nafsi. Maka dari itu di hari ini hari kiamat ya saya ini Nabi Ibrahim bukan makom memberi syafaat, bukan makomnya atau tempatnya. Saya ini bukan tempatnya memberi pertolongan atau memberi syafaat, kata beliau Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim ila Nabi aku dewek durung karuan. Cara wong bersolene ya. Ya wong biasane aku dewek durung karuan, kaya ngono. Wis saiki ngene bae ya. Panjenengan kabeh ya pada teka temanang goleti maring Nabi apa Musa ya. Nabi Musa alaihi salam ya uktu Musa Allah dikalamahullahu takliman ya fayatuna Musa mana maring Nabi Musa bae. Nabi Musa yang akan tahu berbicara langsung dengan Allah
sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kata Nabi Ibrahim. Nah, akhirnya para manusia di hari kiamat kelak itu akhirnya mencari Nabi Musa alaihi salam yang tiada lain ya, mau minta pertolongan atau minta syafaat terhadap Nabi Musa alaihi salam. Nah, akhirnya pada berdatangan nyari Nabi Musa alaihissalam, barang ketemu ya seperti biasa ya, para nabi-nabi yang tadi didatangi. Nah, akhirnya pada datang terhadap Nabi Musa alaihissalam, nah ketemu sama Nabi Musa, terus pada matur maring Nabi Musa jaluk pertolongan, jaluk diaringi syafaat inda rabbika, ono ing sanding pangeran panjenengan endake diparingi selamat, diparingi selamat. Nah, karena di hari kiamat sebagaimana dipaparkan dijelaskan oleh beliau Rasul, yastadu hamuhu wakar buhu, ya amat sangat berat ya apa yang dirasakan, yaitu berat keprihatinnya dan juga kesusahan ya di hari kiamat. Hanya pada berdatangan ke Nabi Musa yang tiada lain minta ditolong atau minta pertolongan atau minta syafaat terhadap Nabi Musa alaihissalam. Nah, akhirnya dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, nah, kalau tanya saya ini bukan tempat pemberi syafaat ya, bukan orang yang kalian semua cari ya, saya ini tidak bisa memberi pertolongan, tidak bisa memberi syafaat, sedangkan aku sendiri itu mempunyai dosa, mempunyai kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahannya di sini juga dipaparkan ya, dijelaskan oleh Nabi Musa alaihi salam yang tiada lain, ini qataltu nafsam bi ghairi haq, ya saya itu ya membunuh ya seseorang, yang membunuh seseorang tersebut bi ghairi haq, tanpa hak ya, tanpa dasar kebenaran ya. Wa ini layuhimunil yoma ila nafsi. Nah, di hari ini ya saya juga belum tentu selamat ya, nafsi ya, jadi belum tentu selamat, aku sendiri lagi juga kesusahan. Nah, akhirnya pada berdatangan mencari Nabi Isa alaihissalam, fayatunahu fayaquluna isfa lana ila rabbika liyaqdiya benana. Ya, akhirnya ketemu Nabi Isa alaihissalam, terus semua manusia pada saat hari kiamat itu minta tiada lain juga minta pertolongan atau minta syafaat terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini juga dijawab oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, jawabnya ya lastu hunaka ya, lastu hunaka ya, saya ini ya bukan tempatnya memberi syafaat, atau saya ini bukan makomu syafaat ya, kata Nabi Isa alaihissalam. Disebabkan apa? Ini ya attakhadtu ana wa umi ilaheni min dunillahi ta'ala ya, karena apa? Saya ini dan ibu saya ya, ibu saya itu dianggapnya Tuhan ya, dianggapnya Tuhan, menjadi sesembahan manusia. Nah, itu ya kesalahannya di situ, saya dan ibu saya dijadikan Tuhan ya. Ya ada kan, ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Tuhan ibunya Dewi Maryam, Tuhan Anak Nabi Isa, Tuhan Bapa Allah, kayak gitu. Itu penganggapan daripada mereka orang-orang Nasrani ya. Nah, itu akhirnya Nabi Isa tidak bisa ya jelas memberi syafaat atau pertolongan karena bukan makomus syafaat ya. Nah, Nabi Isa akhirnya apa ya, menjelaskan terhadap para manusia pada hari itu atau pada hari kiamat. Nah, andai kata ya, kata beliau Nabi Isa alaihissalam ya, saya kabarkan ya terhadap kalian, saya
beritahukan terhadap kalian para manusia, laukan nali ahadikum bidoatan, ya kalaupun ada di salah satu daripada kalian itu mempunyai harta, nah faja'alahu fi kaisin, nah harta kalian itu kemudian dimasukkan ke dalam kantong atau wadah, kantong paring pamannya, kantongan lah, wa khotama alaiha, terus kantongnya itu diisi harta benda kalian, kantongannya itu di ujung atasnya itu di cara istilah sekarang decor atau apa kayak gelas itu ditutup atau dilas ya. Wa khotama ala alaiha akana yasilu ila mafil kaisi, ya apakah bisa kalian itu ya mengambil sesuatu yang ada dalam kantong atau dalam wadah yang wadahnya ditutup, wakhotama gelak ditutup ya, atau gelas wes saya ngono. Bisa apa tanganmu, atau apakah kalian bisa yang mengambil sesuatu ada yang dalam kantong yang tiada lain di dalamnya itu harta benda yang sudah dimasukkan terus gelas rapet kayak ngono ya, hatta ya yufdol khotamu ya, hingga ya dipecah apa al khotamu khotam ya. Dia dijawab oleh mereka para manusia, lah jelas tidak bisa, ya. tidak bisa. Nah itu diibaratkan seperti itu ya, kayak Nabi Isa alaihissalam dipertuhankan oleh orang-orang Nasrani ya, itu diibaratkan seperti itu ya, kayak suatu doa harta benda yang sudah dimasukkan ke dalam wadah itu ditutup dilas ya, gelas ya, jelas kan orang bisa ya jukut ngambil harta benda yang ada dalam kais atau kantongan atau wadah lah ya. Nah itu jelas nggak bisa. Nah itu ya untuk mengibaratkan kayak beliau Nabi Isa alaihissalam sama ibunya itu sudah katakanlah apa itu dianggap sebagai Tuhan ya. Bahkan juga sampai sekarang, bahkan sampai di hari kiamat toh ya, orang-orang Nasrani juga ada menganggap Nabi Isa Tuhan anak, ibunya Dewi Maryam dianggapnya Tuhan ibu ya. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam ya menyampaikan atau dawu terhadap mereka para manusia yang minta pertolongan, yang minta syafaat. Nabi Isa berkata, inna Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku khutimat bihil anbiya, itu adalah penutup daripada para nabi ya. Waqad wafal yauma ya, waqad wafal yauma, dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang selalu menepati ya. Ya, dan beliau Rasul Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu diampuni ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampuninya dosa-dosa yang sudah atau yang lampau-lampau, yang dan juga dosa-dosa yang akan datang ya. Dosa yang sudah diampuni, dosa yang akan datang juga mendapat ampunan. Nah itu bukan ditasis atau mengkhususkan terhadap beliau Nabi saja, bahkan semua umatnya ya, itu umat beliau Rasul ya. Faqad hufiro ma taqaddama ya min dzambi wa ma ta'akhkhara, dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang itu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Nabi Muhammad dan juga umatnya ya. Tapi umat-umat yang selalu patuh ya, patuh terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap beliau Rasul Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan banyak hadis-hadis yang menerangkan bab apa itu puasa lah, ada bab apa itu ya, ada keterangan hadis-hadis ya, hufiro ma taqaddama ya
min dzambih wa mata'a khoro. Ya, dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang, mendapat ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu uktuhu, ya, datanglah kalian, carilah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo mereka beruduk para manusia, ya, akhirnya paling akhir atau terakhir mencari beliau Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya apa? Mencari, ya, barang kira sudah ketemu di hadapan beliau Rasul, ya, mereka itu pada matur marang beliau Rasul yang tiada lain minta syafaat terhadap beliau Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau Rasul, ya, berkata atau bersabda, ya, fayatini nasu faaqulu na'am, ya, maka, ya, datang para manusia atau manusia semuanya itu datang terhadapku, kata beliau Rasul mendatangi aku, ya, faaqulu mongko nuli jawab sapa Kanjeng Nabi, ya, ditekani ora ana liyan njaluk syafaat, njaluk pitulu marang Gusti Rasul. Faaqulu na'am, yo, ya, cara Gusti Rasul, ya, dijawab yo, ana laha, saya ini, kata beliau Rasul, ya, saya ini, ya, termasuk berhak sudah katakan dinyatakan masuknya apa Nabi dan Rasul yang bisa memberi pertolongan atau syafaat. Naam, analaha, wa analaha, jadi bolak-balik analaha wa analaha, bisa katakanlah memberi syafaat, tapi dengan catatan, catatan dengan syarat, nah, ya, dengan catatan apa? Hatta ya'zanallahu liman yasha wa yardo, ya, dengan catatan hatta ya'zana, ya, hingga memberi izin, ya, sehingga Allah itu memberi izin terhadap siapa-siapa orang-orang yang katakanlah memberi mendapatkan syafaat, yang katakanlah Allah Ta'ala itu selalu memberi izin dan juga meridhoi, ya, terutama memberi izin dan memberi ridho terhadap beliau Rasul. Tanpa izin dan tanpa ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka beliau Rasul tidak akan memberi syafaat atau pertolongan kelak di hari kiamat. Fayal basu masya Allah, fayal basu mongko nuli mendel sapa Nabi masya Allah, ya, masya Allah ing dan siji akan ngrasakaken sapa Allah taala ayal bahasa ing yento mendel sapa Nabi. Nah, itu diberi syafaat dipintain syafaat terhadap mereka para manusia, ya, manusia umat manusia, ya, jadi manusia dari umatnya Nabi Adam sampai ila yaumil kiamah itu berdatangan semua menghadiri Kanjeng Nabi, jaluk pertolongan, jaluk syafaat. Nabi jadi umat beliau Rasul Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sekarang itu ya kita semua sebagai umat beliau Rasul itu al awaluna wal akhirun, al akhiruna wal awalun. Al akhiruna nyatanya ya kita semua itu termasuk umat manusia yang paling akhir, ya, umat Nabi dan Rasul, penutup para Nabi dan Rasul, yaitu umat beliau Rasul, termasuk kan manusia yang paling akhir, ya. Wal awaluna pada akhir, wal awaluna, ya, lan tur, ya, termasuk umat sing paling dingin kabeh. Iki bisa dingin kabeh umat paling keri, ya, nang zaman sing paling akhir, tapi besok nang dina kiamat sing paling awal, paling disit apane? Dihisabe, dilandrat ngutamakaken nglandrat ngisab maring umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada umate, ya, nabi-nabi liyane, ya, mulane
akhiruna wal awalun. Ya, akhirnya beliau Rasul berdiri ya, dan juga umat-umatnya. Nah, beliau Rasul berdiri dan juga umat-umat beliau Rasul. Faifrahu lanal umamu. Nah, sehingga beliau Rasul itu berbangga, berbesar hati atau gembira, senang ya, karena umat-umat beliau Rasul ya itu mengikuti sebagaimana tindak lampah Rasul antorikina ya, antorikina. Nah, mereka-mereka yang selalu patuh dan taat terhadap sunnah Rasul, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga mengikuti ya tindak lampah beliau Rasul antorikina, berarti tindak lampah dalan ingsun, tindak lampah Gusti Rasul. Mereka orang-orang yang pada taat, patuh dan patuh terhadap Allah dan patuh terhadap tindak lampah Gusti Rasul sebagaimana yang telah disyariatkan, maka mereka itu ya dalam berjalan juga itu kelihatan ya, kelihatan apa? Raut wajahnya itu mengeluarkan cahaya, mengeluarkan sinar atau mencorong ya, mencorong ya, hingga wajahnya mencorong juga, tangan dan kakinya juga bercahaya, bersinar ya, mengeluarkan sinar. Sinar tersebut diakibatkan min asarit tauhuri, karena asar labete dalam bersuci atau berwudu ya. Jadi orang-orang yang selalu patuh taat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga patuh dan taat sebagaimana risalah yang telah disyariatkan oleh beliau Rasul ya, terus umat-umat yang selalu patuh dan taat ya pada waktu hidupnya terhadap Allah dan Rasulnya, maka kelak di hari kiamat ya beliau Rasul akan merasa bangga dan senang. Jadi oke, berarti umat yang sing rajin kayak mencorong raine ngetokna cahaya, bercahaya, mukanya bercahaya, tangan dan kakinya juga bercahaya. Nah, itu semua min asarit tauhuri ya, karena disebabkan termasuk labet atau membekas terhadap diri orang yang bersangkutan atau diri orang yang taat dan takwa ya, diri orang yang beriman. Karena apa? Setiap waktu bersuci atau berwudu ya. Jadi ini kan wajahnya mengeluarkan cahaya sinar karena apa? Dibasuh ya, mukanya basuh dalam basuhan dalam bersuci atau berwudu. Tangan dan kakinya, tangannya kan dibasuh, dan juga kedua kakinya itu mencorong. Maka dari itu dalam berwudu sebagaimana dicerangkan ya di suatu keterangan dalam kitab, itu dalam berwudu, dalam membasuh apa itu apa ya, ini basuh ubun-ubun, basuh basuh muka, basuh apa ini, rambut ya. Itu kalau dibasuh semua ini ya, ini nanti rambutnya juga di sana, kepalanya mengeluarkan cahaya, rambutnya ya, rambutnya akan mengeluarkan sinar atau cahaya. Nah, beliau Rasul memandang, melihat jadi pada cahaya itu payuf rohu, maka beliau Rasul itu bahagiakan, disenangkan ya, disenengaken karena ndeleng maring pira-pira umate kowe ya akeh sing pada bercahaya ya, mengeluarkan cahaya ya, raut mukane juga, tangan dan kedua tangan dan kedua kakinya ya itu bercahaya ya. Nah, beliau Rasulullah ya maju mendekati pintu surga ya. Setelah di hadapan pintu surga, tahu ya, tahu mongko amrih buka sapa ingsun. Beliau Rasul mau membuka pintu surga. Nah, sebelum sampai pintu surga tersebut kebuka, maka ada suara yang manggil man hadza ya, siapa kalian gerangan ya, siapa kalian gerangan. Nah, nuju ya ke pintu surga, bahkan mau membuka pintu surga. Akhirnya dijawab, Pak aku lu mongko jawab sapa ingsun Kanjeng Nabi, ana ya ingsun
iku Muhammadun Rasulullah. Saya ini adalah Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau Rasul ya membuka pintu surga terus masuk. Nah, setelah masuk beliau jungkel ya terjungkal tiba atau kesandung, tapi jungkel di hadapan Allah. Terus dalam arti jungkel mau terus sujud. Nah, dalam sujudnya beliau Rasul selalu memuji terhadap Allah dengan berbagai pujian yang pujian tersebut itu belum pernah ya untuk memuji ya, belum pernah pujian tersebut itu diucapkan oleh seseorang ya untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini kan persoalannya seperti ini ya, biha mahamida kelawan piro-piro pujian lam yuhmidhu kang durung pernah muji hu ing Allah biha kelawan mahamid sapa ahadun wong suci qabli ya sadurunge ingsun. Jadi enggak manusia enggak umat, enggak para nabi dan para rasul sebelumku ya, itu belum ada pujian-pujian yang sebagaimana saya sebagai sarana memuji saya terhadap Allah. Jadi pujian-pujian tersebut itu belum pernah ya katakanlah diucapkan ya oleh seseorang sebelum beliau Rasul dan juga setelah ingsun atau setelah beliau Rasul ya. Sebelum dan sesudah beliau Rasul tidak ada ya sarana pujian tersebut yang beliau Rasul memuji kepada Allah, yang buat sarana memuji kepada Allah ya, itu belum ada ya. Tidak ada satu orang pun sebelum aku dan sesudah aku yang pujian tersebut itu sebagaimana diucapkan sebagai sarana memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasannya seperti itu. Nah, setelah beliau Rasul sujud terus memuji kepada Allah, dalam sujudnya pujian-pujian yang diucapkan oleh beliau Rasul, pujian tersebut memuji terhadap Allah belum ada seorang pun sebelum beliau Rasul dan setelah beliau Rasul. Pujian tersebut itu diucapkan untuk sarana memuji kepada Allah. Apalagi orang awam, orang biasa atau umat, sedangkan para nabi dan para rasul saja belum ada. Ya pujiannya apa ya itu nggak tertera di sini ya, cara pujinya itu gimana. Nah, akhirnya apa? Barang setelah sujud lama memuji kepada Allah. Nah, akhirnya apa? Irfa ro'saka wakul tasma wasal tukto ya. Nah, maka angkatlah kepalamu ya, angkatlah kepalamu wakul tasma wasal tukto, dan katakanlah apa yang kamu dengar dan mintalah maka kalian akan diberi. Nah, itu ada perkataan seperti itu, jelas itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan jungkel di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, akhirnya beliau Rasul baru mengangkat kepalanya dan juga akhirnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beliau Rasul baru menyatakan memberi syafaat ya setelah itu mendapat izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kan ya dari keterangan di atas ya beliau Rasul masuk mendekati pintu surga. Nah, astaftahu maka pada saat itu hendak membuka pintu surga, terus ada sapaan ya, ada man hadza. Nah, siapa kalian ya? Fa'aqulu anna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuftahuli. Akhirnya pintu surga tersebut dibuka. Wadkhulu ya. Nah, akhirnya beliau Rasul masuk. Nah, setelah masuk membuka pintu terus masuk ya pintu surga. Nah, akhirnya beliau Rasul langsung jungkel. Ya, jungkel sujud ya li Robbi marang pangeran ingsun yaiku
Allah. Jadi di hadapan Allah beliau Rasul sujud dan juga memuji, yang dalam pujiannya itu beberapa macam-macam pujian ya. Beliau Rasul memuji terhadap Allah, dan pujian-pujian tersebut itu belum pernah ya sebagai sarana alat untuk memuji kepada Allah yang dilakukan oleh orang-orang sebelumku dan sesudahku, kata beliau Rasul. Nah, akhirnya dalam sujud terus seperti itu, barang sudah lama, terus Allah Ta'ala ya berkata, irfa ro'saka wakul asma wasal tukto wasfa tusfa. Nah, itu ya, yang tiada lain, angkatlah kepalamu dan berbicaralah dan maturlah ya apa yang kamu dengar, dan mintalah maka kalian diberi wasfa tusfa, dan mintalah pertolongan atau syafaat, maka tusfa kalian akan syafaat, itu kamu akan diberi pertolongan dari Allah. Fa'arfa'u ro'si, ya, maka setelah itu beliau Rasul mengangkat kepalanya. Nah, setelah mengangkat kepalanya fa'asfa'u liman kana fi qalbi misqalu sa'iratin au dzarratin minal iman. Ya, kata beliau Rasul, saya akan memberi syafaat terhadap seseorang yang seseorang tersebut dalam hatinya orang tersebut itu ya sedikitnya ya sebobot gandum atau semut pudak, berikan cilik ya, sebobot seberat apa itu biji gandum ya, seberat biji gandum al-gharrotin ya, atau sabobotnya semut pudak ya, minal iman, dari keimanan. Dalam hati seseorang, yang hati seseorang tersebut mempunyai iman, seorang banyak orang gede-gede ya, seberat biji gandum atau seberat semut pudak. Semut sing ireng nang wititan sing ada nguyu nang mata prese ya, mucit ireng kae nyokote ya lar. Wis sabobote kuwe anak iman nang jerone atine umate beliau Rasul, maka orang tersebut berhak mendapat syafaat pertolongan dari beliau Rasul ya. Itu yakni negasi sapa yang Nabi minta memberi penjelasan keterangan minal yakini ya, minal yakini ya, saking yakin atau yakinaken ma'asyahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ya. Keimanan dalam hati orang yang bersangkutan itu betul-betul yakin ya, yakin dengan hakul yakin dalam hatinya ya, dengan memberi suatu kesaksian atau bersaksi alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, an ing temisne kelakuan iku la ilaha, ora ana pangeran kang den sembah kelawan hak, atau ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud ya, illallahu angin kejaba Gusti Allah, wa anna Muhammadan, dan ing temsuhune Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah, dadi utusane Allah Subhanahu wa taala. Warwiya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin.